kita akan memulai workshop pertama, ya, dengan topik besar Advances in Hepatobiliary Procedure atau Interventions. Jadi untuk sesi pertama itu akan saya bawakan sendiri, ya, dengan topik Hepatobiliary Interventions by Ultrasound Recent Technology. Kita fokus di fusion imaging dan 2D zero wave elastography. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu, saya akan share screen. Oke, jadi ini outline yang akan saya bawakan pagi ini. Pertama adalah fusion imaging, dimulai dengan case ilustrasi, introduction, dan video. Jadi sebagai case ilustrasi, ada pasien wanita, 74 tahun, di mana dia sudah didiagnosis sirosis sebetulnya non-B, non-C. Karena ada pandemi, biasa nih pasien kita 2 tahun ini jarang kontrol. Dia datang lagi ketika pandemi sudah mulai reda. Kita lakukan USG biasa, surveillance. Dari USG itu sebetulnya tidak terlihat apa-apa sih ya, hanya seperti sirosis biasa, tidak ada curiga nodul. Tapi ketika diperiksakan PIVK2-nya, levelnya itu tinggi, ya. Jadi kemudian lakukan CT scan dan terdapat nodul di segmen 8. Jadi seperti ini, dari labnya hanya kita dapatkan platelet yang memang sedikit menurun pada pasien sirosis. Kemudian AFP-nya juga normal, tapi kita kalau misalnya PIVK kedua ternyata dia tinggi. Nah, ini pentingnya juga kita melakukan pemeriksaan tumor marker, ya, terutama pada pasien sirosis yang kita curiga ada nodul. Lebih baik kalau misalnya memang ada modalitas untuk pemeriksaan tumor marker PIVK2 bisa diperiksakan bersama dengan AFP. Kalau dengan USG kita lihat sebelah kanan, ini USG-nya sih normal ya. Bukan normal, artinya sirosis dan kita tidak lihat curiga ada nodul. Tapi karena PIVK2-nya tadi tinggi, maka kita lakukan CT scan. Nah, di CT scan ternyata dapat nodul, CT scan 3 fase, bukan nodul di segmen 8 1,5 cm yang bisa saja miss pada pemeriksaan USG. Dan juga didapatkan tanda-tanda portal hipertensi dengan adanya shunting kolateralisasi dan adanya splenomegali. Dari BCLC yang updated di 2022, ya, kita bisa lihat bahwa pasien ini sebetulnya kalau masuk di HCC di very early stage, di mana single nodul kurang dari 2 cm, sebetulnya potensial kandidat untuk liver transplant. Tetapi kita lihat bahwa pasien ini sudah ada hipertensi portal, ya. Jadi karena hipertensi portal, malah pilihannya untuk pasien ini adalah dilakukan ablasi. Masalahnya adalah tadi kita melakukan ablasi dengan ultrasound, tetapi ultrasoundnya sendiri tadi kita tidak bisa lihat. Jadi kira-kira image guidance apa yang bisa kita gunakan, ya, yang sesuai untuk kita bisa melakukan ablasi pada nodul tumor yang tidak terlihat pada ultrasound. Silakan mungkin dari audiens bisa memilih. Apakah ultrasound guided? Lagi kita coba, ya, dengan kira-kira berdasarkan segmen 8 dari CT scan tadi. Apakah kita bisa pakai CT guided, atau kita bisa pakai MR guided, pakai fusion imaging, atau kita bisa menggunakan contrast enhanced ultrasound. Silakan. Oke, mungkin cukup. Dari panitia bisa tutup ininya. Hasilnya bisa ditampilkan. Oke, presentasinya bisa dikasih lihat.
Jadi pilihannya ya yang bisa kita gunakan menggunakan CT guided, contrast inhaled ultrasound, fusion imaging. Soalnya MR guided juga bisa ya, tapi karena dia needle, maka tentunya markingnya kita tidak bisa menggunakan logam ya. Sedangkan CT guided bisa kita gunakan karena needle bisa kita gunakan walaupun kita guided juga sebetulnya. Jadi bisa 3. Ya, jadi US guided RFA yang umumnya kita gunakan ya. Jadi tapi karena tadi invisible, nggak kelihatan nodulnya, maka nggak bisa kita gunakan dengan menggunakan ultrasound. CT guided juga bisa, MR guided juga bisa sebetulnya, cuma CT guided itu tidak real time gitu ya. Jadi kalau misalnya sejauh tahu ya, menjadi kalau CT guided biasanya kita taruh marking di CT lagi, diposisikan lagi, jadi tidak real time seperti USG. Nah, begitu juga dengan MR guided ya. MR guided markingnya tentunya tidak bisa dengan logam karena dia magnetik, jadi di marking dengan yang non logam, jadi lebih tidak praktis lagi. Nah, untuk yang praktis juga ini ya, fusion imaging. Jadi fusion imaging itu adalah suatu cara untuk memperbaiki visibility daripada nodul ya. Jadi kalau nodulnya kecil pada HCC ya tidak terlihat, atau misalnya kita lihat dari USG tapi batasnya nggak jelas gitu. Jadi kita gunakan yang namanya fusion imaging ini. Jadi fusion imaging seperti namanya fusion, kita menggabungkan dua modalitas pencitraan ya. Dalam hal ini kita gabungkan misalnya USG, imaging USG dengan CT. Jadi kalau kita lihat di sini dari USG nggak kelihatan nodulnya, tapi di CT kelihatan nodulnya, kemudian kita gabungkan imaging daripada CT dengan USG. Kemudian kita bisa melakukan ablasi guided dengan USG dengan di overlap imagingnya dengan CT scan. Dan tentunya dengan di overlap ini akan memperbaiki visibility daripada tumor yang tadi tidak terlihat dari USG. Dan setelah lakukan RFA tentunya hasilnya baik ya untuk pembakarannya. Jadi alat yang kita gunakan untuk fusion imaging itu adalah transducer biasa convex ya, kemudian transducer bracket. Kalau yang misalnya tidak punya dedicated probe, bisa bracket biasa untuk tindakan invasifnya ya, tentu kita perlu guided dengan bracket ini ya. Kemudian transducer tracker, patient tracker, dan electromagnetic field. Jadi kira-kira seperti ini electromagnetic field-nya, patient tracker bisa taruh di mana saja, bisa diletakkan di canum ya. Ini transducer biasa convex, dan kira-kira ini bisa kita overlap seperti ini visionnya. Nanti kita lihat di video berikutnya ya. Nah, ini adalah step daripada kita melakukan fusion. Jadi pertama, data CT atau MRI yang sudah ada dari pasien kita itu dalam bentuk CD harus kita masukkan dulu. Kita rekam dulu, kita masukkan ke dalam unit ultrasound kita. Kemudian memposisikan magnetic generator ya di atas pasien ya seperti tadi. Kemudian magnetic sensornya juga ditaruh juga ya di transducernya, di transducer yang akan kita gunakan ya, biar bisa mengikuti pergerakan daripada real time USG. Kemudian kita mulai start, dan yang paling penting adalah registrasi untuk mematchingkan imaging daripada CT dan ultrasound. Dan kemudian kalau sudah di matchingkan, kita bisa lihat side by side sebelum kita overlapkan. Nah, registrasi ini sebetulnya bisa manual, bisa otomatis ya. Tentu kalau manual itu makan waktu lama seperti yang fusion. Soalnya fusion sudah cukup lama, tapi yang dulu kita meregistrasi secara manual dia cukup lama mengerjakannya. Jadi di break menggunakan registrasi secara otomatis ya. Jadi kalau dulu menggunakan manual registrasi itu bisa lama sekali, 10 menit bahkan 30 menit. Saat ini ya seperti yang ada di Perkunaf di Philips ya, itu bisa hanya register dalam waktu hitungan menit saja ya, 1 menit sehingga 3 menit karena sudah selesai. Dan untuk registrasinya, untuk mematchingkan antara ultrasound dengan CT atau MRI, kita bisa menggunakan 2 jenis registrasi. Jadi kita mau liver vessel base autoregistrasi atau liver surface base autoregistrasi. Jadi kalau liver vessel base itu biasanya kita bahan yang kita masukkan untuk CT MRI-nya adalah CT atau MRI kontras. Dan yang menjadi patokan ataupun yang menjadi titik untuk pematchingan itu atau registrasinya adalah kalau dengan yang liver vessel base itu menggunakan portal tree. Jadi cabang portal tree dan bifurkasinya itu yang sangat penting untuk di matching pertama kali. Tapi kalau misalnya dengan CT atau MRI yang non kontras pun sudah bisa kita deteksi si nodul
maka itu lebih mudah karena kita bisa melakukan liver surface. Ya, liver surface biasanya berpatokan dengan diafragma. Jadi scope probe kita ya itu yang penting tervisualisasi diafragmanya. Kemudian kita melakukan titik registrasi yang di 2 tempat, yaitu sternum dan di daerah umbilical. Itu takes not more than 1 and 3 minutes lah ya. Yang penting diafragma itu menjadi fokusnya. Ya, kita bisa lihat seperti ini. Yang di sebelah kiri ini adalah yang vessel base. Jadi harus terlihat porta ya dan bifurkasionya, dan dicocokkan dengan potongan porta dan bifurkasionya di CT. Ya, kemudian setelah matching ya, registrasi baik, maka bisa kita lihat nih overlap daripada CT yang USG ya, yang gambarnya kuning ini, dan di overlap dengan CT-nya. Dan garis ini bisa kita lihat, garis merahnya itu dari CT dan yang hijau dari USG ya. Jadi bisa kita pastikan matchingnya. Nah, ini liver surface yang penting. Kalau kita tidak menggunakan CT kontras ya, dan dengan CT non kontras bisa untuk dimatchingkan. Yang penting diafragmanya ini kita bisa perlihatkan ya, dan dimatchingkan di CT-nya. Kemudian ada lagi feature daripada tumor kontur ya. Tumor kontur itu jadi kalau kita misalnya visible daripada tumornya terlihat di USG, kita bisa menggambar ya, artinya kita marking ya si tumor tadi supaya batasnya lebih jelas, sehingga kita bisa memperkirakan kira-kira secara 3D itu tumornya berapa besar. Ini penting kalau kita melakukan ablasi, terutama untuk pemilihan needle ya. Needle-nya kan RFA itu ada yang 2 cm dan 3 cm yang diameter abletnya ya, untuk bakarnya. Jadi kalau misalnya perlu 3 cm ya 3 cm, yang 2 cm 2 cm gitu ya. Atau mungkin yang diperlukan untuk yang needle yang bersama-sama itu juga bisa digunakan untuk pertimbangan. Jadi untuk pertimbangan ablasi ini menggunakan tumor kontur 3D ini bisa untuk membantu menentukan jenis needle ya, yang daya diameter bakarnya berapa senti ya, sehingga tidak salah setelah masuk kita harus ganti needle misalnya. Kemudian ada lagi advanced needle navigasi. Jadi needle itu bisa juga dinavigate ya sesuai dengan kontur daripada CT. Sebetulnya kita juga bisa lihat real time daripada advanced needle navigasi pada USG, tapi ini sangat membantu terutama untuk kalau kita melakukan ablasi di tempat-tempat yang challenging ya, misalnya ya mepet-mepet dengan jantung ya, mepet dengan main focal vein gitu, ataupun misalnya GB. Ini sangat penting supaya presisi ini bisa kita gunakan. Tapi mungkin tidak ya perlu kita gunakan, kita perlu hanya menggunakan advanced needle biasa di USG yang sudah ada ya, misalnya memang posisinya tidak terlalu sulit. Jadi mungkin ini saya sajikan untuk yang auto registrasi ya. Oke. Nah, ini kita lihat ini yang vessel base ya. Jadi portanya harus terlihat ya, dimatchingkan di sini ya, di USG juga terlihat ya. Kemudian kita bisa lihat side by side di sini CT dan USG, dan bisa juga kita lihat overlap yang di bagian sini ya. Jadi kita bisa benar-benar melihat kesesuaian ya, sebelum di overlap dengan melihat side by side komparasinya ya. Oke. Nah, ini juga ya kita bisa lihat untuk yang komparasi ya, side by side-nya. Oke, jadi dimatchingkan diafragma dengan diafragmanya. Ini belum matching, nanti akan dilakukan pematchingan supaya pas ya. Oke, itu saat ini dengan teknologi yang sekarang jauh lebih cepat melakukan registrasinya. Ya, sangat membantu kita terutama untuk tadi ya, nodul-nodul yang sulit terlihat dengan ultrasound. Oke. Kemudian ini untuk yang tumor kontur ya. Jadi di CT-nya sudah terlihat ya. Tinggal kita marking saja. Kita ikuti
marking daripada DCT-nya, ya, slice by slice, jadi kita ikuti gambarnya supaya kita bisa mendapatkan exact 3D daripada tumor yang akan kita ablate. Ya tentunya untuk pertama kali kita perlu bantuan daripada aplikan ultrasound kita, tapi kalau misalnya sudah terbiasa, ya kita bisa kerjakan sendiri ataupun dibantu oleh perawat kita yang sudah dilatih ya oleh aplikan USG kita. Oke, jadi dengan exact kira-kira tumornya segini, kita perlu ablasi sekitar lebih dari setengah atau 1 cm di luarnya gitu ya. Jadi untuk menentukan tadi diameter needle berapa yang akan kita gunakan. Oke, kemudian kita lanjut ke 2D zero wave elastography. Kita mulai dengan case ilustrasi. Jadi ada pasien laki-laki 40 tahun, ya, ini sama nih, hepatitis B tidak ditreated 2 tahun, ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan rutin, tidak ada yang abnormal nilai labnya, tetapi ABCG-nya ya karena positif ya, kita tahu udah 2 tahun didiagnosis hepatitis B, tidak apa-apa kecuali ABCG yang positif. Dari USG didapatkan gambarannya sirosis dengan heterogen parenkim, ya, dan curiga ada sirotik nodul, curiga mungkin ada HCC juga nih, ya. Dilakukan fibroscan, ternyata hasilnya 7,5. 7,5 ini mungkin hanya sesuai dengan F2 ya, atau F1 F2. Jadi kalau kita lihat dari hasil pemeriksaan fibroscan di sini, kita bisa lihat pemeriksaannya ada 74, ada yang 14, ada yang 8, ada yang 10,5. Walaupun in general min-nya ya, average-nya 7,5 gitu ya. Nah, kalau kita lihat daripada pemeriksaan fibroscan seperti ini, kalau tidak reliable, artinya dari USG kita curiganya sirosis pasien. Tapi dari fibroscan kok hasilnya cuma F2 gitu. Harusnya dilakukan liver biopsi. Karena tadi kan kita lihat nilainya berbeda-beda itu. 7 mungkin baru F2. Sedangkan tadi yang 10 itu setengah itu sudah F3. Malah ada tadi nilai yang 14 sebetulnya. Ya, jadi sebenarnya F4. Jadi memang harusnya dilakukan biopsi gitu ya. Cuma kadang-kadang pasien masih reluctant lah untuk kerjakan biopsi. Sehingga kepada kasus ini misalnya tidak lakukan biopsi, tapi kita ingin tahu sebetulnya memang ada perbedaan tidak di antara parenkim tadi, yang mana mungkin ada perbedaan fibrosis ya. Jadi non-invasif untuk menilai apakah ada perbedaan fibrosis di parenkim hati tadi. Mana kira-kira yang praktikal gitu ya dan suitable untuk pasien ini. Silakan. Elastografi yang bisa kita kerjakan selain daripada transient elastografi tadi yang sudah dikerjakan untuk bisa menilai derajat fibrosis di antara parenkim hati tadi ya, yang berbeda-beda. Apakah MR elastografi, 2D zero wave elasto ataupun point zero wave elasto. Oke, mungkin cukup. Boleh bisa di-share hasilnya. Oke, jawabannya memang 2D ya. Sayangnya tidak bisa ditampilkan presentasenya. Jadi 2D zero wave elastografi ya, sesuai dengan yang akan kita bicarakan. Mengapa 2D zero wave akan kita lihat. Jadi pertama akan saya review dulu mengenai elastografi. Jadi elastografi itu pemeriksaan untuk menilai kekenyalan daripada liver. Jadi ada transient elastografi yang kita sudah umum kenal saat ini, yaitu fibroscan. Dia bisa menilai kekenyalan itu secara general. Artinya in general penyalan yang diperiksa itu seberapa gitu ya. Dengan diameter ya mungkin sekitar 2 cm dengan kedalaman bisa sampai 3 cm, 5 cm. Jadi jauh lebih banyak dibanding biopsi memang. Tapi dia bisa menilai in general saja. Nah, ada juga yang bisa menilai elastografi in general juga dengan MR elastografi. Jadi dia bisa menilai elastografi in general dari parenkim yang dilewati oleh zero wave-nya ya, kelompok zero wave dari mesin elastonya. Nah, sedangkan ada yang point zero wave dan 2D zero wave itu bisa menilai elastisitas ya daripada parenkim hati itu
pada daerah-daerah tertentu saja. Jadi yang point of interest kita. Jadi kayak tadi ya ada nodul sirotik, ini sudah nodul sirotik atau sudah ACC nih. Ya, kita bisa point zero wave. Nah, kalau point zero wave areanya lebih kecil, sedangkan dengan menggunakan 2D zero wave kita bisa membandingkan dari satu area itu antara area satu dengan area lainnya itu apakah memang ada perbedaan. Jadi kita bisa menilai derajat fibrosis secara detail dengan menggunakan 2D zero wave elastografi. Ya, kita lihat seperti ini. Ya, jadi pada satu area ya setidaknya paling kecil kita bisa bikin ukuran 3 kali 2 cm, dan di dalam kotak ini ya, regio ini, kita bisa membandingkan lagi dengan melakukan spotting spot pemeriksaan ya dengan rounded area ini yang kita bisa bentuk, dan kita bisa membandingkan area satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi area satu dengan lainnya itu derajat fibrosisnya bisa kita berbeda dengan color coded ya. Jadi si warna ini menunjukkan derajat fibrosis yang berbeda, dan tentunya kita bisa meletakkan region of interest itu sesuai keinginan kita di daerah-daerah yang kita curigai tadi yang berbeda elastisitasnya ya. Dan kelebihannya lagi adalah kalau kita menggunakan fibroscan ataupun transient elastografi, kalau ada ASI-tes tentu kita tidak bisa menggunakannya gitu ya, baik mau dengan probe apapun, mau pakai probe S, M, XL ya tidak bisa karena harus melewati ASI-tes. Tapi kalau misalnya dengan elastografi ultrasound ya seperti itu di zero wave, kita bisa mengecek elastisitas daripada livernya walaupun ada ASI-tes. Jadi kan sering kita mendapatkan pasien ada ASI-tes, ada livernya tapi kayak cukup bagus, kita ragu betul ini sirosis atau tidak gitu. Mau dibiopsi tidak bisa karena ada ASI-tes, ya mau dilakukan pemeriksaan transient elastografi juga nggak bisa karena ada ASI-tes yang harus dilewati. Hasilnya pasti akan F4 semua kalau kita lakukan fibroscan ya, misalnya hasilnya valid tapi hasilnya akan F4 karena yang diukur sebetulnya bukan 45 hari tapi si airnya yang dilewati. Maka dengan ini bisa kita gunakan, kita bisa membedakan pasien ini misalnya ada ASI-tes karena pasien sirosis atau tidak, karena ASI-tes itu tidak menjadi masalah dengan pemeriksaan 2D zero wave elastografi. Obesitas juga ya, kalau misalnya kita cuma punya probe M misalnya pada fibroscan ya, pada pemeriksaan 2D zero wave elastografi ini kita tidak perlu probe XL ya untuk melakukan pemeriksaan elastografi. Jadi itu kelebihannya. Dan satu lagi adalah kalau kita menggunakan fibroscan misalnya, itu value-nya adalah cuma 2,5 sampai 75. Jadi mau seberapa keras itu liver, parenkimia itu 75 mentok gitu ya. Jadi ya mau dia keras sekali 75 sudah maksimal. Sedangkan kalau pakai 2D zero wave elasto, kita bisa mendapatkan nilai Kp sampai 150 kPa. Jadi range untuk melihat elasticity-nya cukup wide ya, wide range untuk ini. Nah, kemudian kita lihat apakah 2D zero wave ini cukup baik ya dibandingkan dengan yang sudah established ya. Jadi dari suatu studi cohort prospektif ya, 116 pasien chronic liver disease dilakukan biopsi, pemeriksaan transient elastografi yang established ya seperti fibroscan dan 2D zero wave pada saat bersamaan dan dibandingkan. Ternyata nilai ICC-nya, intraocular reliability-nya cukup baik ya. Dan kemudian juga membandingkan antara 2D zero wave ya untuk melihat kemampuan diagnostiknya. Dan 2D zero wave menunjukkan kemampuan diagnostik, sensitivitas, spesifitas yang comparable dengan transient elastografi yang sudah established ya untuk menilai signifikan fibrosis dan sirosis. Ini juga ada meta-analisis ya, di mana menilai 2D dan point zero wave ya, dan didapatkan sebetulnya 2D zero wave mempunyai kemampuan sensitivitas lebih baik ya dibandingkan point zero wave untuk menilai atau mendeteksi adanya signifikan fibrosis dan advanced fibrosis ya, tentu karena dia areanya lebih besar yang diperiksa dibanding point zero wave. Oke, ini contoh daripada point zero wave yang kita kerjakan di ruang prosedur ya. Kita lihat di sini ya, ini ada perbedaan dari sini saja kita bisa lihat ada perbedaan warna biru dan biru muda, itu sudah ada perbedaan daripada elasticity ya.
Dan bisa kita lihat lagi di sini, ya ini area yang biru tua dengan yang biru kemudahan itu mempunyai elastisitas yang berbeda, ya. Yang satu 6, yang satu 8. 6, masih di sekitar F1, 2 sedangkan F8 sudah F2, ya. Jadi kita bisa menilai point of interest kita, ya. Seperti tadi kasus tadi misalnya mana yang masih cirrhotic nodule, mana yang sudah kemungkinan bertransformasi menjadi nodul HCC, bisa kita investigate lebih detail. Dan kalau kita mau melakukan biopsi, misalnya core biopsi, tentunya itu sangat membantu. Kita bisa mendeteksi atau mengidentifikasi nodul mana yang kita bisa biopsi untuk bisa mendiagnosis adanya nodul, ya, pada early HCC. Bisa membantu sekali untuk membedakan. Karena kalau transient elastoplasi biasa, ya dia menilai tadi in general dan broad saja, ya. Oke, jadi sebagai kesimpulan, dengan adanya teknologi terkini, ya, recent ultrasound technologies itu sangat berguna untuk diagnosis dan juga untuk tata laksana. Pasien-pasien kita aja sangat membantu sekali dengan kemajuan di bidang ultrasonografi untuk tindakan-tindakan di bidang hepatobiliar. Dan untuk fusion itu juga membantu, terutama untuk improving tumor visibility yang nggak terlihat pada ultrasound tapi terlihat pada CT, atau misalnya terlihat di ultrasound tapi tidak terlalu jelas batasnya, itu sangat membantu sehingga kita bisa melakukan tindakan seperti RFA dengan guidance yang lebih presisi. Dan two-dimensional zero wave elastography atau 2D zero wave itu juga berguna, ya, untuk non-invasive tool assessing liver fibrosis, juga bisa menunjukkan perbedaan derajat fibrosis di satu parenchyma liver yang sama, yang bisa kita juga menilai progresivitas misalnya ada, atau misalnya kita mau melakukan biopsi, kita bisa lebih presisi juga, ya, untuk menuju, ya, atau meletakkan, ya, si jarum itu di nodul yang memang kita inginkan untuk biopsi tadi, ya. Kemudian 2D zero wave elastography juga mempunyai similar diagnostic performance dengan transient elastography, ya, sudah established, yang sering kita gunakan. Ya, tentunya untuk menilai secara keseluruhan tadi, ya, keseluruhan derajat fibrosisnya. Tapi kalau misalnya untuk keadaan khusus ataupun untuk yang detail dan untuk keperluan ablasi, ya, 2D zero wave mempunyai kelebihan. Ya, seperti tadi, untuk menilai fibrosis pada kondisi ada asites, tentu ini menjadi penting. Ya, kadang-kadang asites selalu diidentifikasikan langsung dengan sirosis, padahal belum tentu. Bisa juga karena TB proteinal, bisa congestive heart failure juga, ataupun karena kelainan di ginjal, bisa juga menggunakan asites. Ya, sering menolak keraguan, dan ini bisa digunakan untuk setidaknya memastikan apakah pasien kita ini sirosis atau tidak. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.